Dua badan usaha milik daerah yang sudah mampu memasok pendapatan juga disoroti anggota DPRD Kaltim, yaitu PT Migas Mandiri Pertama dan PT Kaltim Karyangau Terminal. Kedua perusahaan dianggap masih semau-maunya memainkan keuangan. Simak informasinya. Ajang rapat DPRD dengan Biro Ekonomi Setprov Kaltim yang seyogianya beragenda laporan keterangan pertanggungjawaban alias LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2019 menjadi arena menumpahkan persoalan yang menimpa Perusda maupun badan usaha milik daerah. Sebab, selain masih banyak yang bermasalah dan tidak sehat, Perusda yang sudah mampu memasok pendapatan juga masih begitu longgar aturannya. Dua politisi Karangpaci Baharudin Demu dan Sutomo Jabir membuka masalah-masalah itu di depan Kepala Biro Ekonomi Setda Prof Kaltim, Najrin. Dua perusahaan yang menjadi sorotan mereka, yakni PT Migas Mandiri Pratama dan PT Kaltim Karyangau Terminal. Nah, pertanyaan saya tidak masuk ke sana, tapi pertanyaan saya, setahu saya, MMP ini pernah mendapatkan kucuran dana yang besar dari dana APBD, yang katanya, konon katanya, uang yang seratusan miliar lebih ini dibagikan beberapa ke anak-anak perusahaannya, dipinjamkan untuk bisnisnya. Ya, nah sampai sekarang ditanya, apa nih anak-anak perusahaan bisnisnya nih, setor ke apa ke MMP? Kan tidak juga itu. Malah piutang-piutang, kalau piutang ditagih dong, kalau dia tidak bisa nagih, ambil asetnya. Kalau tidak ambil aset berarti sengaja kamu biarkan duit itu habis untuk ini. Dana PI atau Participating Interest yang disebut Baharudin Demu adalah dana yang diterima Kaltim dari pengelolaan sumur migas di wilayah kerja Mahakam yang dulu dikenal dengan nama Blok Mahakam. Karena Kaltim mendapat saham PI 10%, sejak tahun lalu Kaltim melalui PT MMP sudah menerima bagian dividen. Sorotan lain disampaikan oleh Sutomo Jabir, politisi yang sejak awal konsen soal Perusda ini menyoal PT Kaltim Karyangau Terminal yang berada di bawah induknya PT Melati Bakti Setia. Menurut wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa itu, walaupun KKT sudah menyetorkan pendapatan ke MBS, tapi Kaltim tidak tahu apakah itu benar-benar yang menjadi haknya. Betul bahwa ketua KKT itu menyetor dividen tiap tahun, kemudian menyetor tiap bulan, tetapi mekanisme perhitungannya seperti apa? Orang kita tidak punya orang di sana, Pak. Pemprov tidak duduk dalam jajaran KKT, MBS tidak duduk dalam jajaran KKT. Bagaimana kita mengontrol bahwa sekian hasilnya? Cuma kucu-kucu dikasih sekian, inilah bagiannya misalnya Pemprov. Seperti apa mekanisme kontrol dari pemerintah provinsi? Mungkin itu saja, Pak, untuk sementara saya sampaikan. Selain itu, Sutomo Jabir juga menyoal struktur pengurusan dan penyertaan saham Pemprov di PT Kaltim Karyangau Terminal. Tahun 2019, bulan Oktober itu kan sudah rapat umum pemegang saham untuk memilih struktur kepengurusan. Dan berita acara sirkulernya tidak mau MBS tanda tangan. Sampai hari ini pun belum tanda tangan. Maksud saya, apakah kepengurusan di sana itu masih berlanjut atau sudah habis masanya? Ini kan masih, kalau sudah habis berarti kan sepihak, tanpa persetujuan MBS pun, tanpa persetujuan Pemprov pun bisa berlanjut. Karena pada bulan Oktober RUPS berita acara sirkuler khusus untuk pengangkatan direksi, sampai hari ini Pak Agus sebagai Direktur MBS belum tanda tangan. Nah, seperti apa dan seperti apa kebijakan Pemprov dalam hal ini mengenai persoalan ini. Yang kedua, di KKT itu saham awal pendirian kita kan 50%. Sekarang proses perkembangan KKT itu perlu kita ketahui bahwa Pelindo akan terus melakukan investasi dalam pembangunan sisi laut. Kita ini kan sisi darat, sementara aset ini kan kita bertambah. Saya khawatirnya nanti saham kita ini juga terdelusi, kasusnya seperti itu. Itu ya, maksud saya, seperti apa campur tangan pemerintah dalam hal ini? Karena apakah ketika Pelindo melakukan perkembangan usaha di sana, itu laporan dulu ke Pemprov, saya membangun ini, dan sebagainya. Tim Kaltim TV, Heriman Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini.
Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Pikir Wadana, pamit undur diri.